Nama saya Antonius Yuni Wimarto. Saya lahir di Klaten tanggal 8 Juni tahun 1961. Saya anak keempat dari keluarga besar. Kami berdelapan, lalu orang tua saya namanya Paulus Sumadi dan Ibu Maria Susanti. Mereka berdua ini sudah almarhum. Saya sekarang bertugas di Paroki Tanjung Priuk, Santo Fransiskus Xaverius, Jakarta Utara. Ya, baik. Saya bersekolah di SDK Sidowaya 1 Klaten, kemudian SMP Pangudi Luhur Putra, dan Semeya Pembina Klaten juga. Kemudian saya melanjutkan di Seminari Menengah Santo Vincentius Garum Blitar sebagai KPA, kelas persiapan atas. Kemudian tahun 1982 saya menjalani tahun studi di STFT Widya Sasana Malang, dan saya menjadi anggota Kongregasi Misi. Kemudian pada tahun 1986 sampai 1987 saya menjalani masa tahun Seminarium Internum atau Novisias CM di Angono Rizal, Filipina. Kemudian kembali ke Indonesia, saya menjalani tahun pastoral di Paroki Santo Cornelius, Madiun, Jawa Timur. Waktu saya ditabiskan, moto tabisan saya ialah bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Itulah yang saya bawa ketika saya menerima tabisan imamat. Lalu saya bertugas pertama kali di Kalimantan Selatan, yaitu di Keuskupan Banjarmasin. Di sana, di keuskupan itu saya berkarya di sana 6 tahun, terdiri dari 2 tahun di Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin sebagai pastor rekan. Kemudian 2 tahun kemudian, tahun 1994, saya menjadi pastor kepala paroki Santo Yusuf, Kota Baru, Pulau Laut, ya, Kalimantan Selatan. Kemudian tahun 98 saya mendapat tugas baru, yaitu di Paroki Kristus Raja Surabaya. Di sana saya menjadi pastor rekan. Ya, dari tahun 2001 saya bertugas di Paroki Santo Yosef Kediri sebagai kepala paroki. Kemudian di sana saya 3 tahun tugas di sana. Lalu mendapatkan tugas berikutnya tahun 2004 sampai dengan 2010 di Paroki Santo Cornelius Madiun, ya, di Paroki Cornelius Madiun. Kemudian saya dapat tugas lagi menjadi Direktur Rumah Retret Domus Mariae Sarangan, Magetan, sembari menjadi pastor rekan di Paroki Regina Pacis. 2011 sampai 2014 saya bertugas di Paroki Santo Matius Pare, Jawa Timur. Kemudian tahun 2014 saya bertugas pindah lagi di Paroki Santo Paulus Bojonegoro sebagai kepala paroki di paroki itu, sama dengan yang di Pare tadi. Saya juga menjadi kepala paroki di Paroki Santo Paulus Bojonegoro. Kemudian sampai dengan tahun 2015
2021 ya. 2021 bulan September saya mendapatkan perutusan baru masuk ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sampai hari ini saya berada bersama dengan seluruh umat paroki Tanjung Priuk, Keuskupan Agung Jakarta. Demikian riwayat tugas dan perutusan saya sebagai imam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ya, baik. Suka duka seorang imam itu bagi saya itu semua itu menggembirakan. Karena memang dari masa ke masa saya mendapatkan tugas itu saya selalu bersyukur. Semenjak saya mendapatkan rahmat Tuhan, tabisan imamat itu sebuah kegembiraan yang luar biasa. Saya yang seperti ini, apa adanya ini, ternyata Tuhan itu memanggil saya dan memakai saya sebagai imamnya. Lalu dengan sukacita dan semangat, dimanapun saya bertugas, saya selalu bersukacita dan bergembira. Bahkan saya senang dengan nyanyian, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Karena memang saya bahagia sekali dengan menjadi imam Yesus Kristus. Nah, kalau tadi dikatakan dukanya ialah kalau saya mengalami sakit. Ya. Mengapa duka? Karena dengan sakit lalu nggak bisa melayani umat. Nah, puji Tuhan, selama saya ini ya saya tetap sehat. Sakit sekali 2 hari sembuh ya. Sakit 1 hari 2 hari sembuh. Kemudian saya tetap bersukacita dalam menjalani hidup saya sebagai imam Tuhan Yesus Kristus. Baik, doa dan harapan saya di ulang tahun imamat saya yang ke-30 yang ternyata tidak terasa ya. Saya jalani hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Lalu saya selalu bersyukur kepada Tuhan dan berharap Tuhan masih memberi saya hidup ya untuk lebih lama lagi melayani Tuhan di paroki-paroki, menjadi seorang gembala kecil dimanapun saya ditugaskan. Dan harapan saya tetap sehat, bisa bersama-sama seluruh umat, khususnya di paroki Tanjung Priuk ini. Semoga keberadaan saya itu menjadi kegembiraan, sukacita, dan kita gembira berziarah bersama-sama ke rumah Tuhan dengan melaksanakan kehendak-Nya, yaitu ya menjadi pewarta kabar gembira dan menjadi pelayan umat dengan sukacita. Itu. Terima kasih. Romo Antonius Yuni Wimarto CM, selamat merayakan ulang tahun imamat yang ke-30 pada tanggal 27 Februari 2022 ini. Kiranya rahmat Tuhan senantiasa menyertai Romo, bertumbuh menjadi gembala yang baik dan murah hati. Semakin melayani umat dengan semangat gembala baik dan murah hati ini, dan tumbuh berkembang bersama dengan umat yang dilayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin.